Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Baik, pada pertemuan kelima ini, saya akan memberikan materi tentang penjadwalan, di mana tujuannya sendiri penjadwalan adalah yang pertama memahami konsep penjadwalan itu seperti apa, yang kedua memahami langkah-langkah pembuatan port dan Gantt chart seperti apa, yang ketiga memahami alat bantu port dan Gantt chart. Oke, lanjut. Penjadwalan proyek pertama bisa didefinisikan atau dijelaskan dalam salah satu faktor utama untuk menuju kesuksesan proyek adalah dengan menepati deadline atau batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, proyek selesai tepat waktu. Yang ketiga, proyek selesai sebelum deadline atau batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, deadline dapat ditentukan oleh manajemen atau klien jika dan juga dapat ditentukan oleh hasil perhitungan dari seorang manajer proyek atau project manajernya. Yang kelima, perlu perencanaan schedule yang baik. Jadi diperhatikan juga teman-teman dalam membuat penjadwalan proyek, perlu diperhatikan perencanaan dalam membuat jadwal yang baik seperti apa. Oke, penjadwalan proyek meliputi kegiatan, menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus dilakukan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Selanjutnya, penjadwalan dibutuhkan untuk membantu yang pertama, menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan. Yang ketiga, menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan. Yang keempat, membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara hal-hal kritis pada proyek. Oke. Selanjutnya, faktor-faktor apa aja yang harus dipertimbangkan dalam membuat jadwal pelaksanaan proyek? Oke, kalau faktor yang pertama kita bisa melihat di sini adalah kebutuhan dan fungsi proyek tersebut seperti apa. Dengan selesainya proyek itu, proyek diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, keterkaitannya dengan proyek berikutnya ataupun kelanjutan dari proyek selanjutnya. Yang ketiga, alasan sosial politis atau politik sosial lainnya seperti apabila proyek tersebut milik pemerintah. Jadi ada kebutuhannya ya, misal dari pemegang jabatannya maunya seperti ini, itu kita harus menyesuaikan juga. Yang keempat, kondisi alam dan lokasi proyek. Yang kelima, keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari fasilitas perhubungannya. Misal, lokasi proyeknya ini di mana? Di Kalimantan, terus dekat apa? Misalnya di tengah hutan, seperti itu. Itu juga mempengaruhi dari jadwal pelaksanaan proyeknya, karena jauh dari misalnya dari bandara ataupun akses yang lainnya yang memerlukan waktu seperti itu. Dan kelima, di sini keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari lokasi perhubungannya. Yang keenam, ketersediaan dan keterkaitan sumber daya material, peralatan, dan material pelengkap lainnya yang menunjang terwujudnya proyek tersebut. Ketujuh, kapasitas atau daya tampung area proyek terhadap sumber daya yang dipergunakan selama operasional pelaksanaan berlangsung. Selanjutnya, produktivitas sumber daya, peralatan proyek, dan tenaga kerja proyek selama operasional berlangsung dengan referensi dan perhitungan yang memenuhi aturan teknis. Dan kita juga harus memperhatikan juga dari segi cuaca, musim, dan gejala alam lainnya. Dan yang terakhir, referensi hari kerja efektifnya seperti apa? Maksudnya, hari kerja yang tidak ada tanggal merahnya. Itu kita juga harus memperhatikan. Misal libur lebaran tidak mungkin dong kita harus bekerja kan? Oke. Selanjutnya,
Strategi penjadwalan sendiri seperti apa sih? Di sini dapat disebutkan ada beberapa cara strateginya ya, yaitu forward scheduling, di mana merupakan pendekatan penjadwalan proyek yang menentukan proyek start atau awal proyek tersebut dahulu dan menjadwalkan maju setelah tanggal tersebut. Oke, jadi kita harus benar-benar memulainya pada saat proyek itu awal proyek itu dimulai dan menjadwalkan majunya setelah tanggal tersebut. Jadi sebelum tanggal itu kita udah mulai proyeknya. Atau reverse scheduling, di mana merupakan strategi penjadwalan proyek yang menentukan deadline proyek terlebih dahulu, kemudian menjadwalkan mundur dari tanggal tersebut. Jadi, semisal deadline-nya di tanggal hari ini, kita mundurkan menjadi hari Jumat, seperti itu. Oke, alat dan teknik manajemen proyek itu apa aja sih? Kita bisa menyebutnya dalam yang pertama itu org chart, di mana model jaringan grafis yang digunakan untuk menunjukkan ketergantungan antar tugas dalam proyek. Yang selanjutnya critical path method, di mana critical path method ini merupakan grafik yang mirip dengan PORT dan kadang dikenal sebagai PORT or CPM. Dengan grafik CPM, maka critical path dapat ditentukan. Selanjutnya, yang terakhir, yang sering teman-teman dengar yaitu Gantt chart, yaitu grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas proyek terhadap waktu kalender. Oke, untuk penjelasan yang pertama, saya akan masuk kepada PORT, di mana PORT sendiri adalah Project Evaluation Review Technique. Adalah model jaringan yang membolehkan penyelesaian secara acak dalam aktivitas waktu, seperti itu. Penyelesaian PORT dibangun pada tahun 1950 untuk Angkatan Darat US Navy yang memilih kontraktor yang banyak berjumlah ribuan. Proyek tersebut dinamakan dengan Polaris Submarine Missile Program. Fungsi port sendiri seperti apa sih? Kita bisa yang pertama itu menjabarkan, menunjukkan proses, urutan pada tugas-tugas apa yang harus diselesaikan. Yang kedua, merupakan representasi atau gambaran grafis dari jadwal atau penjadwalan kejadian-kejadian proyek yang dilakukan. Yang ketiga, lebih berkonsentrasi pada relasi antar tugas dan sedikit konsentrasi dengan garis waktu. Yang keempat, menunjukkan tugas mana yang dapat dijalankan secara simultan. Yang kelima, menunjukkan jalur kritis sebuah tugas yang harus diselesaikan agar proyek tersebut dapat menyelesaikan deadline proyeknya atau waktu berakhirnya proyek itu. Yang ketujuh, mohon maaf, di sini keenam, oke. Dapat menunjukkan tanggal paling awal atau tanggal paling akhir untuk setiap tugas dan tanggal paling cepat dan tanggal paling akhir dari tanggal penyelesaian proyek. Yang ketujuh, menunjukkan slack time atau antar tugas waktunya seperti apa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang critical path method, itu di mana terdiri dari satu set tugas-tugas yang saling bergantung, semua bergantung pada tugas sebelumnya, di mana kesemuanya itu memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, tugas-tugas yang memiliki critical path perlu perhatian yang khusus oleh manajer proyek atau project manager dan orang-orang yang ditugaskan pada pekerjaan tersebut. Jalur kritisnya, yang pertama, waktu penyelesaian kegiatan dihitung dari setiap jalur atau path dari kegiatan di dalam jaringan tugas. Path itu apa sih? Adalah urutan kegiatan yang berhubungan dalam proyek. Selanjutnya, jalur kritis adalah jalur yang menunjukkan kegiatan kritis dari awal sampai akhir kegiatan di dalam diagram jaringan. Jalur kritis menunjukkan kegiatan yang kritis, seperti itu. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa disebut kritis jika yang pertama, teman-teman bisa menjabarkan dalam terjadi penundaan waktu kegiatan proyek
yang mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Yang kedua, kegiatan tersebut tidak kritis jika terjadi penundaan kegiatan tidak mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan atau dapat ditunda. Maksimum waktu tunda kegiatan tidak kritis disebut slack atau float. Oke, bukan busa ya floatnya ya. Jalur kritis dianggap penting dengan alasan, yaitu waktu proyek tidak dapat dikurangi. Jika waktu penyelesaian proyek akan dipercepat, maka yang dipercepat adalah waktu jalur kritisnya. Oke, di sini adalah, mungkin saya jelaskan lagi, proyek tidak dapat dikurangi. Jika waktu penyelesaian proyek akan dipercepat, maka yang dipercepat adalah waktu jalur kritis. Yang menjadi jalur kritisnya itu yang akan dikurangi waktunya. Yang kedua, menunda kegiatan di jalur kritis menyebabkan penundaan waktu penyelesaian proyek. Jadi ketika menunda juga ada bottleneck atau halangan yang terjadi di dalam proyek itu jalur kritisnya akan semakin membesar dengan menyebabkan penundaan waktu penyelesaian proyeknya seperti apa. Oke, dari perbedaan CPM dan PORT itu seperti apa sih? Yang pertama, CPM memasukkan konsep biaya dalam proses perencanaan dan pengendalian sebuah proyek. Sedangkan pada PORT, besarnya biaya berubah-ubah sesuai dengan lamanya waktu dari semua aktivitas yang terdapat dalam satu proyek. Yang kedua, di dalam menentukan perkiraan waktu untuk melaksanakan setiap aktivitas, CPM dianggap lebih memiliki dasar yang lebih kuat. Oke, bagaimana menggunakannya? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi semua tugas-tugas dan komponen-komponen yang ada. Yang kedua, identifikasi kembali tugas pertama yang harus diselesaikan. Yang kedua, identifikasi tugas lainnya yang dapat dijalankan secara simultan dalam tugas satu, yaitu secara bersamaan. Misal ada beberapa tugas yang paralel bisa kita kerjakan, itu kita lakukan saja pada tugas pertama, seperti itu. Yang keempat, identifikasikan tugas berikutnya yang harus diselesaikan. Yang kelima, identifikasikan tugas-tugas lainnya yang dapat dijalankan secara simultan atau paralel yang saya bisa sebutkan dengan tugas yang kedua. Lanjutkan proses ini sampai dengan komponen tugas-tugas berurutan. Tentukan durasi tugasnya seperti apa, dan bangun atau buatlah diagram PORT-nya seperti apa, dan tentukan jalur kritis dari proyek atau critical path-nya seperti apa. Adanya dua konsep yang harus diperhatikan sehubungan dengan PORT, itu adalah event, suatu kejadian aktivitas dari suatu keadaan yang terjadi pada saat tertentu. Yang kedua, activity, suatu aktivitas dari pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kejadian, diperlukan untuk menyelesaikan suatu kejadian. Oke. Di mana simbol network diagramnya sendiri ada anak panah yang melambangkan kegiatan, ini contohnya. Nah, lalu ada lingkaran juga. Lingkaran melambangkan suatu peristiwa dan dibagi menjadi 4 ruang, yaitu ruang sebelah kiri atas saat paling awal SPA atau early start atau ES. Ruang sebelah kiri bawah saat paling akhir atau SPL atau latest start. Yang ketiga, ruang di tengah, nomor kegiatan dan nama kegiatan. Oke, simbol network diagramnya sendiri kita bisa lihat di ruang di tengah adalah nomor kegiatan dan nama kegiatannya. Ruang sebelah kanan saat selesai awal atau early finish yang tadi disebutkan juga. Ruang sebelah kanan bawah itu saat selesai akhir atau latest finishnya seperti apa. Ini adalah contoh gambarnya. Ada nama kegiatan atau simbol. Yang selanjutnya ada early start-nya juga kita jabarkan. Latest start-nya juga kita jabarkan. Early finish-nya seperti apa. Latest finish-nya juga seperti apa. Dan lama kegiatannya. Oke. Selanjutnya, simbol network diagram selanjutnya itu tentang anak panah yang terputus. Hubungan antar kegiatan dummy
tidak membutuhkan waktu, sumber daya, dan ruangan. Dummy hanya menunjukkan logika ketergantungan kegiatan yang patut diperhatikan. Ini sebenarnya kegiatan yang tidak mempengaruhi apa-apa, hanya menunjukkan logikanya aja seperti apa. Selanjutnya, hubungan antar kegiatan yaitu yang pertama ada hubungan seri. Antara kedua kegiatan terdapat hubungan seri bila sebuah kegiatan tidak dapat mulai dikerjakan kalau kegiatan lainnya belum selesai dikerjakan. Jadi ada keterhubungan, misalnya ada kegiatan satu tidak dapat dimulai ketika kegiatan lainnya atau kegiatan B itu belum selesai. Hubungan paralel, di mana jika sebuah kegiatan bisa dimulai atau diselesaikan tanpa perlu menunggu kegiatan lain selesai. Bentuk alternatif hubungan paralel dalam network diagram, yang pertama, memiliki satu peristiwa akhir bersama, yang kedua, memiliki satu peristiwa awal bersama, yang ketiga, memiliki satu peristiwa akhir dan satu peristiwa awal bersama, yang keempat, memiliki peristiwa awal yang berlainan dan peristiwa akhir yang berlainan. Yang selanjutnya, hubungan antar peristiwa dan kegiatan. 1. Setiap kegiatan dimulai dari satu posisi dan berakhir pada posisi lainnya. Jadi ketika kita memulai di sini, dia akan berakhir di sini juga, seperti itu. Selanjutnya, hubungan antar peristiwa dan kegiatan yang kedua adalah dari satu posisi dapat dimulai lebih dari satu kegiatan. Misalnya, posisi ini sudah selesai, kita bisa memulai posisi yang ini, nah yang ini, dan yang ini secara bersamaan, tanpa harus menunggu misalnya yang atas selesai dulu atau bawah selesai dahulu. Selanjutnya, pada satu posisi dapat berakhir bersama lebih dari satu kegiatan. Misal, kegiatan ini selesai dan ini juga selesai. Ini bisa langsung dimulai kegiatan yang ini, seperti itu. Selanjutnya, dua kegiatan yang berurutan menggambarkan secara berseri. Ya, ini gambarnya. Oke, selanjutnya komponen jaringan atau network komponen. Jaringan CPM atau port menunjukkan saling berhubungannya antar satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam satu proyek. Yang kedua, ada dua pendekatan yang menggambarkan jaringan proyek. Yang kedua adalah kegiatan pada titik, activity on node atau AON. Yang kedua, kegiatan pada panah, activity on arrow atau AOA, bukan AOV ya. Oke, intermezzo aja. Pada konvensi AON, titik menunjukkan kegiatan, sedangkan pada AOA, panah menunjukkan kegiatan. Oke, yang jadi garis besar adalah titik menunjukkan kegiatan, AOA adalah panah menunjukkan kegiatan. Selanjutnya, activity on node AON adalah seperti ini A, B, C. A datang sebelum B, yang datang sebelum C. Oke, masuk ya. Yang ke B itu adalah A, C, dan B ke C. A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai. Oke. Yang ketiga, B dan C tidak dapat mulai sebelum A selesai. Jadi A belum selesai, itu B dan C tidak dapat dimulai. Kecuali A sudah selesai, B dan C-nya dapat dimulai. Oke. Selanjutnya C dan T tidak dapat dimulai sehingga A dan B keduanya selesai. C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B dapat selesai keduanya. Jadi gambarnya adalah A dan B terlebih dahulu diselesaikan, baru C dan D dapat dilakukan. Selanjutnya C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai dan D tidak dapat dimulai sebelum B selesai. Kegiatan dummy ditunjukkan pada AOA. Misal A ke C, B ke C, dan D.
A ke C ini ada dummy kegiatan di mana B juga berperan juga kepada C. Oke. C-nya tidak dapat dimulai setelah A dan B. Jadi B ini dia ada dua jalur. Yang pertama jalur ke C dan yang kedua jalur ke D. Oke, ini sebagai dummy activity. Yang dimaksud adalah logikanya seperti apa. Tuh. B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai. D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Kegiatan dummy ditunjukkan pada AOA. A, B, D, dan C. Untuk activity arrow-nya itu seperti apa sih? Dari A ke B. Terus dari A juga ada dummy activity ke C. Dari C juga ada activity ke D. Dari B juga ada activity ke D. Seperti itu. Contoh, untuk dalam realnya itu seperti apa sih? Pemerintah akan membangun rumah sakit berstandar internasional. Rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan, yaitu membangun komponen internal, memodifikasi atap dan lantai, dan membangun tumpukan, menuangkan beton dan memasang rangka, membangun pembakar temperatur tinggi, memasang sistem kendali polusi, dan membangun alat pencegah polusi udara, dan kegiatan terakhir yaitu pemeriksaan dan pengujian. Oke, dari kegiatan tersebut dapat dilihat tabel di bawah ini berikut penjelasan susunan kegiatannya. Kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H itu dapat penjelasannya di sini, dan predecessornya seperti apa sih? Membangun komponen internal, memodifikasi atap dan lantai itu masih belum terjabarkan. Selanjutnya membangun tumpukan itu berdasarkan predecessornya dari C gitu. Dan selanjutnya sampai di pemeriksaan dan pengujian F dan G seperti itu. Ketika sudah selesai untuk pekerjaan memasang sistem kendali polusi dan membangun alat pencegah polusi udara, baru H sendiri bisa dikerjakan. Gambar AON untuk proyek rumah sakit tersebut adalah start. Kita bisa memulai dua di A dan B. Dari A sendiri itu bisa dimulai untuk D-nya ketika A dan B selesai. C-nya bisa dimulai ketika A-nya selesai. Dari C sendiri bisa memulai pekerjaan F dan E ketika C-nya selesai. Dan G bisa dimulai ketika E dan D-nya juga selesai. Baru kita mendapatkan H di mana F dan G-nya juga selesai. Oke. Untuk gambar AOA untuk proyek rumah sakit tersebut seperti apa sih? Pertama, itu ketika A adalah membangun komponen internal dan B memodifikasi atap dan lantai. Di sini ada dummy activity atau pergerakan dummy di mana ketika D itu untuk menuangkan beton dan memasang rangka harus sudah selesai di poin yang kedua dan ketiga. Oke. Selanjutnya juga bisa paralel dilakukan untuk komponen yang keempat, di mana membangun kumpulan tumpukan. Oke. Nah, poin yang selanjutnya adalah yang kelima. Itu adalah membangun pembakaran temperatur tinggi. Itu bisa dilakukan ketika kumpulan tumpukan sudah selesai dan betonnya dan rangka dan memasang rangkanya juga sudah selesai. Selanjutnya, yaitu ada membangun alat pencegah polusi udara dan memasang sistem kendali polusi. Dan selanjutnya ada pemeriksaan dan pengujian. Jadwal aktivitasnya atau aktivitas schedulingnya itu seperti apa sih? Yang pertama, menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivitas. Artinya kita perlu mengidentifikasi waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap kegiatan. Yang kedua, kita menggunakan proses to pass terdiri atas forward pass dan backward pass untuk menunjukkan atau menentukan jadwal waktu untuk tiap kegiatan. Yang ketiga, ES atau early start dan EF early finish-nya. Selama forward pass, LS latest start dan LF latest finish ditentukan selama backward pass. Oke, aturan mulai
Untuk forward pass merupakan identifikasi waktu-waktu terdahulu di mana aturan mulainya terdahulu itu seperti apa? Yang pertama, sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, kegiatan pendahulu langsung harus selesai. Jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu langsung, IS-nya sama dengan IF pendahulunya. Jika satu kegiatan mempunyai satu pendahulu langsung, IS-nya adalah nilai maksimum dari semua IF pendahulunya, yaitu IS sama dengan max. IF semua pendahulu langsung. Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang kurang mengerti, mungkin nanti saya buka forum diskusi melalui e-learning. Selanjutnya, aturan selesai terdahulu yaitu waktu selesai terdahulu IF dari suatu kegiatan adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu IS dan waktu kegiatannya. Dengan rumus IF sama dengan IS ditambah waktu kegiatan. Backward pass merupakan identifikasi waktu-waktu terakhir, di mana aturan waktu selesai terakhir jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi hanya satu kegiatan, LF-nya sama dengan LS dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Jika suatu kegiatan terdahulu atau kegiatan adalah pendahulu langsung bagi lebih dari satu kegiatan, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS dari kegiatan-kegiatan yang secara langsungnya mengikutinya, yaitu LF sama dengan min, di mana LS dari seluruh kegiatan langsung yang mengikutinya. Backward pass itu merupakan identifikasi waktu-waktu terakhir dengan aturan waktu mulai terakhirnya adalah waktu mulai terakhir LS dari suatu kegiatan adalah perbedaan antar waktu dan selesai terakhir atau LF dan waktu kegiatannya, yaitu LS sama dengan LF dikurang waktu kegiatan. Contoh, hitunglah waktu mulai dan selesai terdahulu untuk proyek rumah sakit berstandar internasional yang dibangun pemerintah dan berikut menunjukkan jaringan proyek lengkap untuk proyek rumah sakit tersebut bersama dengan nilai IS, IF untuk semua kegiatan. Oke, ini adalah tabelnya seperti apa. Ada kegiatan A sampai H dan waktu penjabarannya ada 2 sampai 2, 3, 4, 2, 4, 4, 3, 5, 2 dengan totalnya adalah 25 minggu. Perhitungannya adalah tabelnya seperti ini. Dan ini adalah slack, mencari slack LS dan IS nya seperti apa. Dan critical path-nya seperti apa. Ketika 0 adalah ya, dan ketika 1 dia kosong. Oke, dan seperti itu. Peristiwa kegiatan lintasan kritis. Peristiwa kritis adalah peristiwa yang tidak mempunyai tenggang waktu atau saat yang paling awal. IS sama dengan saat paling akhir LS-nya atau LS sampai dikurang IS sama dengan 0. Kegiatan kritis adalah kegiatan yang sangat sensitif terhadap keterlambatan sehingga bila sebuah kegiatan kritis terlambat 1 hari saja, maka umur proyek akan mengalami keterlambatan selama 1 hari. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke materi Gantt chart, di mana Gantt chart bagian batang horizontal yang menggambarkan pekerjaan proyek berdasarkan kalender. Tiap batang mewakili satu pekerjaan proyek, di mana pekerjaan didaftar secara vertikal pada kolom kiri dan pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Ini adalah tampilan yang ada untuk Gantt chart seperti apa. Nanti teman-teman juga akan membuat ini pada tugasnya yang saya minta dibuat seperti ini. Contohnya, keuntungan dan kelemahan Gantt chart itu seperti apa sih keuntungannya? Sederhana, mudah dibuat dan dipahami sehingga sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Yang kedua, dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan kemajuan sesungguhnya pada saat pelaporan. Yang ketiga, bila digabungkan dengan metode lain dapat dipakai pada saat pelaporan. Yang selanjutnya, untuk kelemahan Gantt chart itu seperti apa sih? Tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dan kegiatan yang lain,
sehingga sulit mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal keseluruhan proyek. Yang kedua, sulit mengadakan penyesuaian dan atau perbaikan atau pembaruan bila diperlukan, karena pada umumnya ini berarti membuat bagan atau balok baru. Oke, dan ini hanya latihan soal, nanti teman-teman bisa mengerjakannya jika dapat latihan soalnya juga. Kalau tidak ada, nanti bisa hubungi saya bisa memberikannya dalam bentuk gambar PDF atau lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman mengerti. Jika terdapat pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dapat ditanyakan saya melalui WA atau forum diskusi yang ada di e-learning. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.